Oke, Krisya, Krisya, thank you. Ya, Pak, terima Jadi kasih. pada kesempatan kali ini teman-teman, jadi yang namanya keamanan sistem informasi. Dalam membuat sistem informasi sebagai layaknya teman-teman, kita itu membuat sebuah rumah, ya, membuat sebuah rumah. Jadi ketika kita membuat sebuah rumah, pasti kita juga akan membuat apa nih, keamanannya, ya enggak? Nah, kenapa rumah harus diberi keamanan? Nah, keamanan dari rumah apa saja, teman-teman? CCTV, Pak. Oke, CCTV. Setelah itu, Pagar. pagar. Betul. Setelah itu, apa? Pintu. Pintu. Betul. Gembok. Betul. Apa mana? Loh, keren, bener. Terus, tralis, ya, betul sekali. Nah, itu adalah beberapa komponen keamanan yang ada di dalam rumah, teman-teman. Nah, rumah itu perlu diamankan mulai dari membangun misalkan pagar gitu ya, ada pintu rumahnya dikasih kunci gitu, mungkin sampai kasih gembok gitu ya, kasih slot. Nah, itu adalah komponen-komponen sistem keamanan yang ada di dalam rumah. Ya, ada tralis juga, masih kurang lengkap kasih CCTV begitu ya. Masih kurang lengkap mungkin kasih laser gitu ya. Masih kasih apa lagi? Retina scan itu ya, wah keren banget ya, mau masuk rumah pakai scan retina dulu. Nah, jadi seperti itu. Halo, kok sepertinya nge-freeze ya punya saya ya? Tidak, Pak. Oh, lancar ya? Lancar, Pak. Oke, siap. Oh, berarti tempat kalian ini nge-freeze atau di ini ya, screen ya. Ya, baik. Jadi itulah keamanan yang ada di dalam rumah. Begitu pula dengan keamanan sistem informasi. Nah, kenapa sih rumah itu harus diamankan? Agar terhindar dari keadaan bahaya, Pak. Terhindar dari keadaan bahaya. Ya, Pak. Bebas bahaya kejahatan gitu, Pak. Oke, bebas ke bahaya kejahatan karena kita nggak pengen ada maling masuk ke dalam rumah kita ya. Ya, terima kasih Nego. Ya, ada lagi nggak? Agar tidak Selain itu. kemalingan, Pak. Oke, tidak kemalingan. Ya, seperti tadi ya. Jadi ada tindakan preventif ya. Prevention is better than cure gitu ya. Jadi kegiatan pengamanan ini adalah dilakukan dalam rangka melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko dari keamanan ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah tindakan preventif, yang kedua reaktif. Nah, preventif ini itu adalah tindakan di mana kita sebelum kejadian ya, sebelum kejadian bisa pencurian, bisa perampokan dan sebagainya. Pokoknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu sudah dimitigasi dulu, sudah ada tindakan preventif atau pencegahan. Nah, selain preventif ada reaktif. Jadi setelah kejadian baru diamankan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya pernah ya suatu ketika di kebetulan orang tua saya kan punya kos-kosan ya di Solo gitu ya, dekat UMS. Waktu itu di awal-awal gitu ya, itu sering sekali terjadi kemalingan. Yang dimaling itu helm. Ya. Ternyata emang helmnya mahasiswa sekarang itu mahal-mahal ya. Nihil-nihil gitu ya. Mencolok dan nggak pernah dimasukkan ke dalam kamar gitu. Nah, karena sering kehilangan akhirnya dipasang. Ya itu berarti kan setelah kejadian ya, akhirnya dipasanglah CCTV. Gemboknya diganti pakai gembok yang pakai kode seperti itu. Nah, itu teman-teman yang terjadi tindakan reaktif ya. Setelah kejadian baru ada tindakan. Nah, begitu pula dengan sistem informasi ya, itu juga perlu diamankan. Ya.
Kenapa sistem informasi ini perlu diamankan, teman-teman? Biar nggak kena hack, Pak. Dia tidak kena hack. Kenapa? Ada apa dengan hack ini? Biar nggak bocor Pak datanya. Oke, biar nggak datanya nggak bocor. Apa lagi? Amankan data pribadi, Pak. Mengamankan data pribadi. Selain itu, Biar tidak disalahgunakan, Pak. disalahgunakan. Selain itu, ada Supaya kerugiannya terhindar nggak? dari cybercrime. Hmm? Supaya Dilihat terhindar dari dari cybercrime. Ya, betul. Dan ujung-ujungnya nanti bisa merugikan diri ya, baik itu secara finansial maupun non-finansial. Nah, keamanan sistem informasi ini merupakan tindakan pencegahan terhadap penipuan atau deteksi adanya penipuan sebuah sistem berbasis informasi di mana informasi ini sendiri memiliki arti secara fisik. Jadi teman-teman kalau punya data gitu ya, mungkin data kita saat ini sebagai warga negara Indonesia tersimpan di mana teman-teman? Di Dukcapil ada, di pajak ada, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut itu harus diamankan. Agar apa? Agar data ini tidak tersebar dan nantinya disalahgunakan oleh orang lain. Misalkan Mas Ilham punya datanya Mbak Novia nih misalkan. Waduh, nanti datanya dipakai untuk apa nih kira-kira? Misalkan Betul, fotokopi Pak. KTP. Hah? Pinjaman online. Pinjaman online ya. Yang pakai apa namanya identitasnya Novia, tapi kalau cowok sama cewek emang beda ya. Ya, mungkin yang sama-sama cowok ya punya Farhan dipakai untuk pinjaman online-nya si Ilham. Nah, itu sangat berbahaya. Itu kan akan merugikan secara finansial dan non finansial ya. Ternyata ngeri juga ya pinjol apa namanya? Pinjol ini ya. Jadi kalau tidak bayar itu apa ya? Sanksi sosialnya juga lumayan besar ya, teman-teman ya. Saya pernah tiba-tiba suatu siang gitu ya, di WA saya dikirim gambar adiknya teman saya. Ya, tetangga saya lah, itu tetangga saya waktu di Solo, tiba-tiba kirim dan ada status apa notifnya bahwa minta tolong kepada saya untuk menyampaikan apa namanya ya penagih lah, suruh bayar utang lah gitu ya. Terus fotonya itu foto dia apa namanya telanjang setengah badan begitu ya. Dan cowok ya teman-teman ya. Kalau cewek ngeri juga ya. Nggak tahu kalau cewek gimana ya. Ada yang pernah punya pengalaman? Kalau pinjol begitu, kalau cewek difoto kayak gimana ya? Kalau dengar itu Pak yang baru ditangkap diedit video ini fotonya Pak. Itu baru Oh, diancam diedit. pakai itu Pak. Oke, diedit pakai mungkin foto orang lain ya, badannya ya gitu ya. Iya Pak, baru diancam gitu Pak. Serem juga ya. Nah, ini teman-teman yang menjadi apa namanya kerugian lah jika terjadi ketidakamanan sistem informasi ini. Nah, teman-teman. Nah, oke. Terus tujuan dari sistem keamanan informasi ini ada beberapa tujuan teman-teman ya. Sebentar. Tadi ada yang kelewat. Ya, oke. Sudah terlihat bahan tayang saya? Sudah, Pak. Ya, tujuan sistem keamanan ini, informasi ini adalah kerahasiaan, adanya integritas, ketersediaan data, dan penggunaan yang sah. Jadi, seperti yang disampaikan beberapa contoh tadi, bahwa identitas kita itu perlu dirahasiakan, data-data kita itu perlu dirahasiakan. Jadi, sistem informasi yang aman ini akan bertujuan
Terus setelah itu tentang integritas. Jadi jangan sampai ada orang lain atau orang yang di luar otoritas itu menggunakan sistem informasi ini secara ilegal. Nah, terus adanya ketersediaan, yaitu di mana hanya orang-orang di otoritas yang mampu mengakses informasi ini. Itu. Terus begitu pula dengan penggunaan yang sah, itu balik lagi ke otoritasnya, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Jadi ini gini teman-teman, jadi dalam sebuah sistem kita itu kan tidak bisa melihat semuanya. Misalkan saja, pernah kan bikin G-form teman-teman? Pernah bikin G-form kan? Misalkan untuk kuesioner atau mungkin untuk kemarian dan sebagainya lah. Nah, atau bikin kuis kan pakai G-form ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau saya ya misalkan bikin kuis G-form itu kan saya sebagai user ya punya otoritas sebagai kreator ya punya otoritas membuat kunci jawaban di situ gitu kan. Nah, itu akan berbeda tampilannya seperti yang Anda terima misalkan. Ya enggak? Kalau di tempatnya kalian nanti ketika ada kuis begitu ya, otomatis tidak ada kunci jawabannya, terus tampilan juga beda, tidak bisa mengedit dan sebagainya. Nah, itu adalah otoritas-otoritas yang berbeda dari setiap people itu sendiri, si pengguna. Saya penggunanya beda dong dengan kalian gitu ya. Kalau misalkan kuis kalian kebetulan wah saya salah nge-share. Ini secara sederhana aja saya salah nge-share G-form saya yang keluar yaitu yang otoritas saya, waduh udah selesai kita ya. Nah, jadi nggak jadi kuis ya karena jawabannya sudah kelihatan itu. Oke, terus kalau menurut styling ya, ancaman terhadap sistem informasi itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah intrusion, ada modification, ada interception, dan fabrication. Nah, interruption ini jadi perangkat sistemnya bisa menjadi rusak ya, dan ini akan ya fatal gitu ya. Tapi ada juga yang modification, jadi tidak ada pengganggunya ini seharusnya tidak memulai wewenang atau otoritasnya, tapi dia tiba-tiba bisa menjadi orang yang punya otoritas untuk memodifikasi datanya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini mirip dengan fabrication, tapi fabrication itu yaitu dia membuat data palsu lah gitu ya. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ya, terus ada interception, itu mengakses informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, ini teman-teman ya, ini ada ancaman-ancaman terhadap keamanan informasi ini, sistem informasi ini. Nah, ini saya bayangkan aja kalau misalkan dalam sebuah bank ya, perbankan, sistem informasi perbankan. Ini sistem informasi yang cukup besar, yang harus canggih karena isinya duit loh. Ya enggak? Isinya duit. Pernah terjadi suatu kasus kan kemarin itu ada bantuan, mungkin teman-teman mengikuti ya, kalau saya nggak begitu mengikuti, ada bantuan untuk warga negara Amerika ya yang terdampak COVID itu kan mereka dikirimin subsidi gitu ya. Tapi ternyata bisa loh disedot oleh orang Indonesia yang ada di Indonesia dana tersebut. Nah, itu kan sangat mengerikan sekali ya. Dan alhamdulillah langsung ketemu ya. Dan yang menjemput itu langsung dari FBI. Wah, keren ya. Jadi naik daun itu ya, teman-teman ya. Hackernya langsung naik daun. Kalau nggak salah dari Surabaya ya, kalau nggak salah. Ya, anak-anak muda Surabaya. Langsung kayak mendadak kan. Nah, dan dijemput FBI. Sepertinya mereka tidak saya nggak tahu. Akhirnya tidak ada publikasi dia diapain kan ya. Apakah di penjara di Indonesia atau di Amerika sana. Atau mungkin tidak di penjara ya. Malah direkrut ya jadi anggota FBI mungkin. Nah, lumayan ya malah jadi pekerjaan ya. Dapat pekerjaan dengan gaji dolar malah. Nah,
Mungkin salah satu cara untuk nyari pekerjaan ya harus jadi hacker itu. Ya. Tapi bener loh, hacker ini sangat dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan. Teman-teman di sini ada yang hacker nggak? Hmm? Belum mungkin ya. Atau cracker mungkin cracker. Cracker biskuit, ya, biskuit cracker. Ya. Ya, belum ya, mungkin belum. Ya barangkali kalau tertarik sebenarnya menarik ya jadi hacker ya. Tapi memang harus pintar programming dan apa namanya? Rigid, tahan banting, tahan melek gitu ya. Fisiknya juga harus kuat karena kerjanya gila-gilaan ya. Saya juga mikir ya kalau saya kan orang kan ada teman kalian yang programmer terus dia jadi hacker gitu. Itu nanti makannya gimana ya, sholatnya gimana, tidurnya gimana gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Oke, terus tapi menurut Pariyati ini ya, menurut Bu Pariyati ini ancaman dari sistem informasi itu ada dua secara garis besarnya. Yang pertama adalah ancaman aktif dan yang kedua adalah ancaman pasif. Untuk ancaman aktif mirip seperti yang dikatakan oleh Sterling tadi, yaitu ada pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, pengancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Nah, ini kan bahaya. Data bisa dihancurkan, boleh dihancurkan nggak? Boleh. Nah, kita kan suka delete ya, delete data dan sebagainya. Itu boleh dihancurkan. Asalkan yang menghancurkan adalah yang punya otoritas. Seperti halnya kemarin ketika kita nonton video ya tentang data centernya Google, kan beberapa harddisk itu ya, harddisk hardware itu dihancurkan ya karena memang sudah tidak digunakan lagi. Itu ketika masih ada datanya itu akan berbahaya, maka harus dihancurkan oleh orang-orang yang punya otoritas. Oke, next. Terus ancaman pasifnya yaitu kegagalan sistem, ya sistemnya tidak bekerja. Ya, terus ada kesalahan manusia, karena kesalahan manusia, apakah dia harusnya apa namanya? Jadi menjadi pencuri lah istilahnya, tidak punya otoritas tapi dia mau masuk ke sana. Nah, terus adanya bencana alam. Nah, ini tidak terelakkan, teman-teman. Makanya ketika apa namanya kita ini sebagai pengguna sistem informasi ini kita biasanya kan ada data center ya seperti yang ada di Google kemarin harusnya itu dibangun di area yang jarang sekali atau minim sekali dengan bencana alam baik itu banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Nah di Indonesia ini cukup unik. Di Indonesia ini banyakkan apa namanya kita itu kan dikelilingi oleh ring of fire ya. Ya, nah itu sebenarnya sangat berbahaya ketika kita mau menanam data center yang ada di sekitar lingkungan ring of fire. Ya, di Jakarta ini sebenarnya nggak bagus juga. Malah ada lagi Jakarta, isunya kan Jakarta mau kiamat gitu ya, karena udah ambles terus ya setiap tahun kan. Ya nggak? Nah itu kan sudah nggak bagus, bisa terjadi banjir ya kan. Terus mungkin longsor se-Jakarta hilangan begitu bisa jadi kan tenggelam kayak di kota lama Semarang kan. Nah terus macam-macam lah, belum ada lagi gempa bumi yang diakibatkan oleh erupsi gunung berapi. Di sini kan masih ada gunung berapi kan di sekitar Jakarta ini. Ya, beberapa kali kan gempa yang ada di Banten itu kan sampai ke Jakarta juga. Nah dari Sumatera, Jawa, sebagainya itu kan ring of fire. Maka di Indonesia ini sebenarnya yang paling aman kalau misalkan dilihat dari geografisnya itu yang paling aman dari bencana alam berupa gempa bumi tanah longsor itu ada di wilayah mana? Kalimantan kayaknya Pak. Iya. Wilayahnya Mantan. Kalimantan. Ya. Oh, Kalimantan. Ya, wilayah Kalimantan. Tapi di sana juga ada bencana juga, Mas. Ternyata Mas saat ini, Mas. Apa? Bencana banjir sama apa namanya? Kebakaran hutan. Nah, ini kan juga harus dimitigasi, teman-teman. Ya. Oke. Jadi luput dari bencana
gempa bumi tapi malah kena kebakaran, sama aja ya. Nah, banjir sama aja. Nah, ini yang makanya biasanya itu nanti misalkan kayak data center dan sebagainya itu di cloning, ya, di backup secara otomatis. Ada 2 biasanya. Kalau di Kementerian Keuangan itu Pusintek itu punya 2, ya, satunya di sini, satunya di luar Jawa, ya. Terus untuk yang STAN itu ada di sini ya, di kampus. Terus ada di Pusintek juga, nitipin Pusintek kayak gitu. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ada. Oke. Nah, klasifikasi keamanannya adalah yang bersifat fisik. Keamanan bersifat fisik itu jadi kita mencoba untuk memitigasi risiko dari ancaman terhadap kerusakan fisik device kita, ya, device hardware kita. Kemarin kalau kita ngelihat di data centernya Google, caranya gimana mereka biar fisiknya tidak rusak? Caranya gimana kemarin? Halo? Caranya gimana? Ruangannya bagaimana? Duh, kemarin udah tak sampein videonya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Yang di Google itu data center belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, Toki. Ya ngomong tuh ya. Wes. Lah Bapak juga nggak tanya gitu. Ya wes. Terus apa yang salah? Ya salah. Rama yang salah. Ya sebentar. Yang benar, saya belum nge-share itu. Belum, Tentang Pak. video data center. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ya. Tapi di mana ya? Saya lupa ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terdengar? Belum ya? Belum terdengar? Belum, Pak. Ya emang belum diputer ya, belum terdengar ya. Tapi itu. Of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on, and we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just
went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. Terima kasih. Ya tadi itu ya gambaran yang ada di Google ya teman-teman ya. Nah kira-kira diapain itu secara fisiknya? Jaga temperaturnya. Oke, dijaga temperaturnya. Temperaturnya yang seperti apa, Mas? Kalau tidak salah tadi suhunya dibuat di ada Suhunya dibuat gimana tuh? Hangat. Hah? Dibuat hangat ya, Pak? Iya, Dibuat 80 hangat. derajat Fahrenheit. Kalau saya enggak.
nggak salah dengar. Ini. Ya, itu kan kayak kulkas ya sebenarnya. Jadi dingin itu Mbak. Jadi kenapa sih dibikin dingin ya? Jadi dinginnya itu bukan dingin sih, sejuk ya, sejuk. Kalau dingin itu kan cold ya. Kalau itu cool ya. Jadi sejuk lah, dibikin sejuk. Ya. Biar kenapa sejuk? Ya biar nyaman. Oh, bukan. Ya, jadi bukan biar nyaman sih pegawainya. Bukan. Jadi karena biar alatnya ini awet ya, teman-teman ya. Karena alat-alat device-device di sini, hardware itu mereka itu kan mengeluarkan panas ya. Panasnya itu gila panas banget ya, karena mereka bekerja itu panas banget. Seperti halnya kita komputer kita lah. Komputer kita, laptop kita, HP kita kalau digunakan gitu ya, mesti panas minta ampun. Ya, dipakai telepon, pakai apa video callan itu udah panas banget itu ya. Ya, seperti suasana hati kita gitu ya, panas banget. Nah, tapi itu disejukkan. Nah, disejukkan pakai apa? Pendingin. Kalau kita di ruangan ini kan pakai pendinginnya AC gitu ya, kipas angin gitu ya. Mungkin ada yang ditiup-tiup gitu ya barangkali ya, biar dingin. Ya, tapi nggak segitu juga kali ya, maksud ditiup-tiup. Nanti malah kenapa? Malah kalau ditiup kan air ludahnya muncrat gitu ya, malah nanti konslet. Nah, tapi ini juga ini sejuk. Kalau dingin juga nggak bisa. Ya, kalau dingin itu cold kayak es gitu ya. Nanti malah rusak juga karena bisa menimbulkan apa namanya kerak salju atau apa tuh namanya es lah gitu ya, pembekuan. Nah itu malah rusak juga karena hardware ini nggak boleh sampai berair ya. Nah itu harus bikin sejuk. Nah kalau di kita ya mungkin temperaturnya 16, 18 lah ya, dingin sejuk lah, bukan dingin lah, sejuk. Oke. Terus ada nggak tadi keamanan berhubungan dengan orang? Ada nggak kira-kira? Ada Pak tadi body detection-nya ada. Betul sekali. Jadi meminimalisir adanya orang asing masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, kalau misalkan ada orang yang tidak asing gitu ya, orang dalam pun harus terdeteksi. Harus benar-benar ini orangnya. Ya, scanner ini pakai apa? Sampai pakai retina ya? Retina. Ya, pakai retina loh, gila ya. Kecuali nanti sampai matanya diambil gitu, retinanya di itu. Wah, itu kejam sekali ya. Ini kebanyakan nonton ini Squid Game ya. Nah, jadi itulah salah satu keamanan berhubungan dengan orang. Jadi dari masuk gerbang itu dia dari mobil dari cek siapa dia gitu ya. Terus ya seperti apa, ya, terus sampai ada CCTV di mana-mana. Kasih buaya juga nggak tahu itu benar-benar ada buayanya atau enggak gitu ya. Ya, kalau di sini mungkin buayanya ya banyak lah kalau di sini ya. Nah, buayanya siapa gitu? Andro, Ilham, oh enggak ya. Kan, itu buaya darat. Nah, tadi buaya air. Nah, sampai ada dikasih seperti itu loh. Ya, itu keamanan bukan sama manusia. Nah, bisa jadi ya integritas si orang dalam gitu ya. Yang tadi non sewu pakai apa tuh namanya ganti-ganti harddisk itu bisa nggak dia bikin nggak aman? Bisa juga. Makanya keamanan yang dari sisi orang itu ya penting juga ya teman-teman ya. Meskipun ada orang dalam bisa jadi dia jadi pengkhianat gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus ada keamanan data dari media serta teknik komunikasinya ya. Itu dari softwarenya, terus keamanan dalam operasi juga nanti softwarenya. Nah, itu juga butuh orang juga. Ya. Sampai kalau saya pernah dapat cerita gitu ya. Ya, jadi orang yang memegang keamanan itu atau key person dari sebuah sistem informasi tetap ada people-nya toh, ada key people-nya kan, key person-nya gitu ya. Key person-nya ini biasanya jumlahnya ganjil dan lebih dari lebih dari 2. Ya. Jadi 3, 4, 5 gitu biasanya. Nah, itu buat apa? Jadi pernah kakaknya teman saya waktu di Solo ya, Kak. Itu dia itu menjadi satu orang sistem yang memegang key salah satu perusahaan telekomunikasi yang besar di Indonesia, sebut saja Indosat ya.
Nah, itu dulu ya, dulu. Nggak tahu sekarang, mungkin ya. Mungkin masih ya, karena dia satu key person. Nah, ini jumlahnya itu ya ganjil. Kalau tidak salah waktu itu 3. Ya. Kalau itu dulu waktu itu masih Indosat, sekarang kan udah pakai Ooredoo ya. Ada investor baru. Nah, itu 3 orang ini nggak boleh melakukan aktivitas bersamaan. Contohnya makan bareng bertiga, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Biar keamanan mereka, Pak. Kalau kecelakaan semua, jadi ada masalah juga dulu. Nah, betul sekali Farhan. Jadi misalkan makan aja nggak boleh, jangan-jangan nanti makannya di sabotase kan? Ya di satu tempat sabotase, koet semua, bubar lah, itu kan, bubar. Bubarnya apa? Itu keamanan sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kalau misalkan Mas Farhan nih, kan dia di Bangka Belitung gitu ya, mau ke Bangka Belitung ya nggak boleh dia menggunakan pesawat yang sama gitu. Ya, harus terpisah sendiri-sendiri gitu. Nah, gitu ya. Atau mungkin ya yang satunya nggak usah bepergian, satunya yang lainnya bisa bepergian. Itu harus ada orang lain, harus ada orang yang benar-benar secure. Gitu. Nah itu ya. Jadi ya plus minus lah. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan dibilang oleh pakar yang lain, ada Pak Raharjo gitu ya. Itu aspek keamanan sistem informasi itu meliputi privasi, integrity, ya, authentication, availability, access control, dan non-repudiation. Nah, kalau ini saya sebenarnya ya tambahan aja. Tapi pada intinya tentang tadi teman-teman integrity itu penting banget ya. Integrity karena menyangkut orang ya. Ketika sebaik apapun sistem, tapi kalau orangnya tidak berintegritas, ya sama saja. Itu teman-teman. Nah, kalau menurut Syafrizal itu ada confidentiality, ada availability, ada integrity. Jadi ada kerahasiaan, ada integritas, dan ketersediaan. Nah, itu penting teman-teman. Ya, supaya keamanan ini. Nah, terus klasifikasi dari metode penyerangan. Wah, penyerangan nih. Penyerangan dari sistem keamanan sistem informasi ini. Ada yang namanya intrusion. Intrusion ini didefinisikan sebagai metode penyerang metode ini seorang penyerang, dan sebenarnya bukan seorang ya, sebenarnya penyerang itu bisa jadi komunitas, berkelompok. Ya, dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain. Sebagian penyerang jenis ini menginginkan akses bagaimana halnya pengguna memiliki hak untuk mengakses. Jadi sama-sama gitu. Misalkan Mbak Diva punya akun gitu ya di Friendster. Oh, udah lama banget ya. Akun di Instagram misalkan. Nah, ketika diserang oleh Mas Ilham misalkan. Nah, nanti Mas Ilham ini bisa berbuat sebagaimana Mbak Diva mengelola akun Instagramnya. Oke, terus ada yang namanya denial of service. Itu penyerangan mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem karena terjadi kemacetan pada sistem. Jadi malah macet, mati gitu. Nah, karena sudah dimatiin oleh si penyerang tadi. Joy reader ini kayak seneng-seneng aja gitu ya. Nah, seneng-seneng aja. Kalau vandal ini ya senang-senang, biasanya dia merusak sistem-sistem yang besar, situs-situs yang besar. Ya, start itu yang seperti apa? Yang biasanya punya pengaruh yang besar. Dia bisa menginfluence sebuah negara atau sebuah komunitas besar. Tuh, misalkan dulu pernah teman saya ikut komunitas ya, dia jujur banget. Satu situs ini sekretariat ya, negaranya Malaysia. Waktu itu kan lagi rame-ramenya Indonesia konflik sama Malaysia ya.
Nah, dia ngehack situsnya Malaysia dan akhirnya ya itu teman-teman. Ya, bubrah itu ya. Situsnya langsung tiba-tiba gambarnya diganti gitu. Oke. Terus yang terakhir ada hijacking. Nah, hijacking ini dia lebih cenderung ini ya teman-teman ya. Dia bikin program khusus gitu ya. Jadi kayak apa ya, meretasnya ini modelnya kayak bikin apa jenenge plagiat itu loh, apa namanya, kayak aduh saya jadi lupa ya katanya ya. Jadi kayak duplikat lah, ya duplikat gitu ya, duplikat di cloning ya, di cloning kayak gitu. Nah, oke. Dan ini teman-teman, hijacking ini ya, dia juga ternyata juga dibutuhkan. Jadi bahasa kita tuh hacking, hacker lah gitu ya. Itu dibutuhkan loh hacker itu oleh perusahaan-perusahaan. Untuk apa sih hacker itu dibutuhkan oleh perusahaan? Buat ngetes Pak, pertahanannya itu udah masih bisa dihack lagi atau enggak gitu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Putri. Jadi benar sekali. Jadi hacker itu sebenarnya nggak jahat juga gitu ya. Malah hacker-hacker ini sekarang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ya, yang punya sistem informasi, khususnya yang profit oriented lah itu ya. Agar apa? Agar secure gitu. Jadi dia ngetes, mengevaluasi apakah sistem keamanan udah bagus atau belum. Itu ya. Nah, itu biasanya bank-bank, telekomunikasi itu punya kayak gini. Dan ini sekarang malah jadi ini ya, pekerjaan yang luar biasa ya, salah satu pekerjaan luar biasa. Karena saya pernah dengar malah ada orang Lampung gitu ya, dia punya company ya isinya ini hacker-hacker itu ya. Dia menguji atau mengetes sistem informasi perbankan biasanya yang digunakan. Ya, jadi uji. Jadi nanti lawannya siapa? Hacker ini kan programmer ya. Lawannya adalah programmer yang membuat sistem keamanan itu sendiri gitu ya. Nah, kira-kira bagus enggak nih? Ketika diluncurkan ke masyarakat, kira-kira ada masyarakat yang jahil kuat enggak nih? Itu ya. Nah, cara pengenalan sistem informasinya ini barangkali ada 4 langkah kalau saya lihat di beberapa artikel itu, yaitu pertama pengendalian akses, terus ada memantau adanya penyerangan pada sistem, terus penggunaan enkripsi, ya seperti kita pakai WA gitu ya, terus melakukan backup secara rutin. Yang saya sampaikan tadi ada apa namanya cloning ya, cloning otomatis biasanya ya di beberapa server. Nah, pengendalian akses itu seperti apa kira-kira? Pengendalian akses. Akun login, Pak. Ya, betul sekali, menggunakan akun login ya. Jadi ini digunakan untuk mengidentifikasi usernya. Ya. Terus biasanya juga ada pembuktian keaslian pemakai, yaitu user. Caranya gimana? Wah, ini asli oh enggak nih usernya. Hah? Pakai kode OTP. Ya, pakai kode OTP. Oke, betul sekali ya, pakai kode-kode gitu ya. Ada OTP, ada kode verifikasi kan gitu ya, bahasa kita yang dikirim via email atau SMS. Ada juga apa tuh namanya? Captcha ya. Kita diminta untuk nyari gambar payung misalkan. Nyari gambar apa namanya? Jadi ini menghendaki ini benar-benar pengguna usernya ini manusia bukan robot gitu kan. Ya. Jadi gambar lampu lalu lintas yang mana gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu salah satunya. Terus ada juga otorisasi sama ya. Jadi maksudnya kayak itu ya teman-teman. Jadi ketika mau masuk dia harus ada pengendalian akses dulu gitu. Terus ada lagi memantau adanya serangan dari sistem. Nah, di sini ada namanya penyerang itu ya. Adanya penyusup atau intruder gitu ya.
ada satu sistem namanya intruder detection system. Jadi ketika ada sistem yang ketika dia mengenali si penyusup gitu ya, nah, dia langsung ngasih notif sistem ini. Nah, seperti halnya kita misalkan kita pernah kan ya buka akun Google ya, kebetulan saya pakainya kan Gmail ya, buka akun Gmail kita dengan menggunakan hardware yang berbeda seperti biasanya, ya nggak pernah nggak? Nah, biasanya di situ ada notif, jadi kita harus mengisi dulu ya kode aktivasi, kode apa jenenge? Kode-kode itu yang dikirim via email ya, atau verifikasi. Kalau nggak via email, via SMS. Nah, kita setelah itu baru kita bisa masuk ke dalam akun tersebut. Itu benar-benar asli kita. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga yaitu menggunakan enkripsi. Nah, ini saya belum begitu paham nih enkripsi. Tapi kita pakai ya enkripsi di WA kita ada. Nah, sekarang digunakan untuk ini teman-teman. Blockchain ya, terus ada cryptocurrency itu menggunakan enkripsi yang susah dipecahkan. Terus ada backup secara rutin. Nah, itu backup itu jadi bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Itu. Ya, teman-teman. Nah, pengendalian aksesnya disampaikan. Nah, ini teman-teman ya, dalam memanage risiko keamanan informasi ini di Indonesia kita mengenal ISO IEC 27000. Ini merupakan standar tentang Information Security Management System. Nah, jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan jika ingin keamanan sistem informasinya itu handal. Nah, itu ada ISO-nya. ISO itu penetapan standar. Nah, ketika sistem itu sudah dapat ISO-nya, itu akan mendapatkan image positif dari para stakeholder-nya. Nah, di ISO 27000 ini juga punya anaknya ya, mulai dari 27001 sampai dengan 27006. Ada 7 ya, 7. Nah, itu bisa dilihat teman-teman. Untuk apa sih adanya standar ini? Ya untuk biar sama, seragam gitu ya. Ada seragam untuk pengen aman tuh kayak gini loh. Nah, ketika ini tidak sesuai dengan standar ini, biasanya memang under value lah, keamanan bisa tidak teruji begitu. Oke, tapi yang pasti di sini teman-teman, ketika kita bilang tentang keamanan sistem informasi, maka sebenarnya kita punya semangat untuk mengedepankan kegiatan preventif, karena prevention is better than cure, kan gitu ya. Jadi lebih preventif lah daripada terjadi sesuatu hal di kemudian hari, kan nggak enak banget ya. Nah, mendingan harus ada kegiatan preventif. Kegiatan seperti apa ya? Tadi teman-teman ya, ada penguncian gitu ya, ada penggunaan inskripsi gitu dan sebagainya. Oke, meningkatkan integritas dari para usernya ya, people-nya itu harus integritas juga teman-teman ya. Kalau si people-nya atau orang yang tidak integritas, kadang-kadang sistem informasi yang bagus malah dirusak sama dia ya. Kenapa? Bisa jadi misalkan dengan adanya sistem informasi bikin SIM online ya misalkan ya, kalau misalkan operatornya nggak integritas ya, SIM online itu nanti dirusak sama dia, dibikin nggak bisa dipakai. Kenapa demikian? Ya bisa jadi itu mengurangi pendapatannya ya, bukan mengurangi gajinya loh, tapi pendapatan ya. Gaji tunjangan tetap komplit tapi pendapatan bisa berkurang ya enggak. Kayak misalkan Abian gaji tunjangan komplit tapi pendapatannya kan bisa dari mana-mana ya enggak, dari arah yang tidak disangka-sangka, itu penjualannya lari sebagainya, itu kan pendapatan. Nah, oke, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya Pak.
Oke, silakan Andrew. Tapi ini mungkin kalau nggak ini Pak. Phishing itu termasuk apa enggak Pak? Bentuk apa? Suatu kejahatan yang mengancam keamanan pasti kan Pak. Nah kalau phishing itu kan biasanya memanfaatkan kelemahan manusia ya Pak. Kayak mau apa berusaha mencuri datanya, tapi kelalaian kita sendiri itu dari sistem keamanannya juga pasti kurang kan Pak. Bisa dibobol juga gitu. Atau karena manusianya ya yang ini. Ya, bisa jadi dua-duanya, Mas. Ya enggak? Bisa jadi dua-duanya. Jadi karena sistemnya yang tidak secure memang gitu ya. Atau mungkin karena manusianya gitu. Misalkan begini. Ada otoritas yang bisa otorisasi itu adalah eselon 4 gitu. Ya, eselon 4. Tapi karena eselon 4-nya males gitu ya. Wis biarin anak-anak pelaksana aja. Nah, kita kasih tuh ya password sama password ID sama ID sama password kita gitu. Kita kasih gitu. Ini kan sebenarnya udah nyalain integritas ya sebenarnya ya, teman-teman ya. Harus kan setiap ID, setiap itu nggak bisa diakses oleh orang lain. Maksudnya enak ya, maksudnya biar anak buah kita yang ngerjain gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Ya kalau masih selama dipercaya nggak masalah, tapi lama kelamaan jongkol juga. Ini kan kerjaan bos gue gitu, tak kerjain gitu. Ya tak kerjain sesekali gitu. Wah datanya dibikin salah gitu ya. Nah ini kan bahaya juga. Ya. Nah, jadi sehebat apapun sistem itu, kalau manusia tidak mendukung ya susah juga. Ya, kayak di kita ada sistem Nadin gitu ya, tapi kita bisa booking, masih bisa inilah. Ya itu ada plus minusnya ya. Kalau sistem terlalu rigid, terlalu baku juga susah kita di lapangan. Ya, oke, ada lagi? Tanyakan? Izin bertanya Pak. Kalau kita lihat aplikasi dari pemerintah Indonesia sendiri itu kan ya Pak, pasti paling sering itu mengalami kendala itu dalam masalah keamanan, baik data bobol dan sebagainya Pak. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri ada nggak ya Pak payung hukum atau mungkin sebenarnya kayak badan yang khusus menaungi keamanan ini Pak? Karena kelihatannya kayak kurang banget gitu Pak. Begini itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Arhan. Nah, kalau yang di pemerintahan kita kan sebenarnya semuanya itu berada di bawah pengawasan Kominfo ya, Mas ya. Nah, cuman untuk urusan secure-nya itu memang diserahkan kepada masing-masing. Kalau terjadi pembobolan dan sebagainya, itu kan nanti dilaporkan ke Kominfo dan ke pihak berwajib. Ya namanya kan apa namanya? Cybercrime kan gitu ya. Nah, kalau misalkan yang menggunakan kalau tidak salah pernah juga ya kayak data pribadi di Dukcapil itu pernah ada yang bocorin kan juga akhirnya masuk cybercrime itu ya. Ketika ada apa namanya pelaporan kayak itu ada tuduhan dan sebagainya dan bisa dibuktikan ya itu bisa masuk ke cybercrime ya. Itu ya teman-teman ya, bisa juga. Cuman memang ya itu ya kadang-kadang suka ada yang jahil gitu. Makanya ini saya mau kasih tugas nih tentang manajemen risiko yang ada dalam keamanan sistem informasi di pemerintahan Indonesia. Itu ya. Manajemen risiko keamanan sistem informasi yang ada di pemerintah Indonesia. Ya. Coba nanti silahkan teman-teman. Nah, silahkan nanti buka ya, dibuka. Anda silahkan cari artikel, ini tugas kelompok aja. Tugas kelompok nanti bisa kita nggak usah full ya, nggak usah full sampai kita sampai pukul berapa ya? 1 Pak. Pukul 1. Nah, kita kan paling tidak ada 60 menit kan. Nah, kita belajarnya jadi bisa sinkronus dan asinkronus ya. Jadi bisa langsung seperti ini dan asinkronus. 1 Pak.
Apa, Dian? Nah, Maaf gitu ya. Pak, delay kayaknya. Oh, delay. Oke, nggak apa-apa. Jadi silahkan nanti Anda diskusi sama teman-teman kalian, bebas. Jadi silahkan nanti cari ya artikel dalam jurnal ilmiah mengenai, nah, catat ya, mengenai apa? Jadi saya sampaikan. Jadi buat rangkuman mengenai manajemen risiko keamanan sistem informasi di Indonesia. Nah, caranya gimana caranya? Nyari artikelnya. Ini kalian kan mau KTTA nih, harus sering-sering buka artikel nih sekarang. Caranya gimana? Kita bukanya pakai apa? Pakai Google, ya. Nyarinya pakai apa? Google. Bah, Google ini luar biasa loh. Ya, oke, caranya nyarinya adalah pakai Google apa? Scholar ya. Nah, silahkan. Siapa yang pernah buka Google Scholar? Ya, bisa di share screen, silahkan. Firdaus atau siapa? Farhan. Tadi kayak dia pernah ya. Ya, coba share screen. Google Scholar. Saya biasanya yang cendikia, Pak. Ya, cendikia sama lah. Google cendikia sama. Silahkan dibuka, coba. Salah satu, siapa? Ini praktek nih. Siapa? Loh, kok nggak ada yang buka? Ayo, volunteer. Siapa nih? Firdaus. Nah. Oke. Oke, silakan. Coba Scholar ya. Diklik kan. Klik. Nah, setelah itu diketik ya. Apa tadi keywordnya? Manajemen risiko keamanan sistem informasi. Ya, tadi contohnya apa yang sering jebol misalnya? Dukcapil apa? Misalkan Kemendagri apa? Bebas lah ya. Risiko ya, bukan resiko tapi risiko. Dari risk. Nah, itu kan. Nah, ini misalkan ini nih. Analisis manajemen risiko keamanan data sistem informasi. Studi kasus RSUD XYZ. Nah, itu nanti silahkan Anda buka, Anda pelajari, silahkan buat rangkumannya, ya, buat rangkumannya bebas, nggak harus pakai apa namanya, yang pendahuluan apa gitu, bebas saja, bebas terserah kalian, yang seperti PPT kemarin juga nggak masalah gitu ya, ya teman-teman ya, nanti silahkan dibuat rangkumannya, dan ini tidak dikumpulkan sekarang, tapi akan dikumpulkan di hari Sabtu, ya teman-teman ya. Hari Sabtu. Jadi Anda punya banyak waktu untuk membaca dulu, terus nanti menyimpulkan seperti apa gitu ya. Nanti diresum. Oke. Nah, ini latihan nih untuk bikin KTTA besok. Siap? Nanti di-download. Pak, downloadnya gimana ya? Buka dulu, pernah kan? Buka? Nah, pernah lah ya. Oke, sip. Ada yang mau tanyakan? Nanti cek di LMS ya. Tugasnya. Tiap kelompok harus beda artikel ya, Pak? Oh iya, betul sekali. Tiap kelompok harus beda artikel. Kalau sama ya nanti jadi kelompok besar dong. Ya. Ini satu artikel buat satu kelas. Nih. Ya, oke. Nah, ini caranya itu PDF bahasa Indonesia itu loh, diklik. Nah, nanti silahkan Anda apa namanya, harus komunikasi ya sama teman-teman kalian. Kamu mau pakai artikel apa nih, judulnya apa, dari judul apa, penulisnya siapa gitu ya teman-teman ya.
Jadi jangan sampai semuanya sama. Jangan sampai ada yang sama lah. Oke? Oke. Ada mau tanyakan? Tidak ada? Izin Pak, ini artikelnya studi kasus berarti ya Pak? Ya, monggo aja. Biasanya studi kasus ya, karena ini akan kasus per kasus ya. RSUD, ada Kemenkeu mesti ada juga. Coba dicari. Kemenkes, Kemendagri itu ada juga. Ya untuk aplikasi sistem informasi apa gitu, ya ada. Bisa dipahami? Ya, baik. Ada mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, siap. Silahkan. Tapi mengenai materi kemarin ya, Pak, mengenai yang operating system itu. Oke. Saat ini kan hampir seluruh perkantoran di kementerian atau di pemerintahan itu pasti ada komputer atau laptop untuk para pegawainya, Pak, untuk penunjang tugasnya tentunya. Ya, betul. Dan saya lihat rata-rata komputer atau laptopnya itu menggunakan operating system lisensi Windows. Yang saya tanyakan, mengapa pemerintah Indonesia itu nggak mengganti operating systemnya itu menggunakan lisensi Linux saja, Pak? Soalnya kalau untuk masalah harganya itu pasti lebih mahal yang lisensi Windows. Oke. Nah, kan kalau menggunakan OS Linux ini pasti lebih bisa menghemat APBN atau sisa dananya itu bisa dialokasikan ke yang lainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kemarin udah cerita belum? Saya pernah menggunakan Linux. Di awal karir saya menjadi pelaksana di Kementerian Keuangan. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nah, kira-kira coba silahkan. Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa kok harus pakai Windows gitu? Dan akhirnya bayar. Kalau nggak bayar kan kita bajakan ya toh. Nah, malah ilegal kan? Boleh nggak kalau fasilitas BMN, misalnya BMN kita pakai ilegal? Boleh nggak? Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Nah, kenapa nih kira-kira? Kenapa kok harus pakai Windows sih? Kenapa nggak pakai Linux aja gitu? Linux juga hampir sama ya, yang Ubuntu, terus yang pakai Office atau Libre gitu ya. Kenapa tuh? Dan bisa dikembangkan. Mungkin Linux kurang kompatibel gitu, Pak. Linux kurang kompatibel dibandingkan Windows mungkin ya. Kurang kompatibelnya di mana? Ya, tidak salah ya teman-teman ya. Tadi yang jawab siapa? Saya, Pak. Isan, Pak. Oke. Tadi yang ngasih pertanyaan siapa? Saya, Pak. Bintang. Kira-kira gimana Bintang? Masuk akal nggak Bintang? Mungkin Pak, di aplikasinya mungkin ya Pak. Kayak aplikasi Sakti kan Kemenkeu itu Pak. Mungkin cocoknya bisanya kompatibelnya cuma pakai Windows saja Pak, mungkin yang Sakti itu. Oke. Mungkin. Jadi kurang sakti ya dipakai yang lain ya. Oke. Yang lain kurang kompatibel satu. Yang kedua? Izin Pak. Ya, mungkin SDM di Indonesia ini belum terbiasa pakai Linux. Jadi masih terbawa sistem OS-nya Windows dari dulu. Oke, habit ya. Tadi ya. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira masuk akal nggak Bintang? Iya Pak, karena orang kalau bisa itu karena terbiasa biasanya Pak. Oke, berarti kayak ini ya, cinta karena terbiasa juga ya. Waduh, Witing tresno jalaran saka kulino gitu ya. Apa Witing tresno jalaran saka opo-opo ono gitu. Nah, jadi memang ya masuk akal dua-duanya gitu ya. Jadi satu tadi tentang kompatibilitas aplikasi atau sistem informasi yang digunakan. Kadang-kadang kita pakai aplikasi ini available for Apple and Windows kan. Ya nggak ono Linux ora ono ya. Nah, terus ada juga yang masalah habit tadi, terus juga habit. Habit ini karena kita dari dulu Mas, Mbak, dari awal kita pakai Windows.
Itu. Coba bayangin dari awal dulu masuk ke Indonesia, kita sudah Macintosh gitu. Ya barangkali kita Apple semua sekarang. Ya. Nah, terus barangkali kalau dari awal kita udah pakai Linux, ya mungkin ya kita akan pakai Linux terus. Nah, ini masalah habit ini yang agak susah. Ini faktornya di mana? Di people-nya, di manusianya. Ya. Nah, saya kalau cerita sedikit ya, ketika saya di awal-awal mula menjadi seorang pelaksana ya di Kementerian Keuangan itu, saya masuk itu belum dapat apa namanya? Belum dapat ini PC ya, belum dapat PC untuk bekerja. Nah, tapi bagi saya enak. Kalau belum dapat PC bekerja ya berarti saya nggak kerja itu, malah enak ya. Ya kerjanya fotokopi gitu ya, gawe kopi, gawe teh gitu ya, enak banget. Lap-lap, ngelalap meja. Gitu. Ya enggak lah ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ada PC PC bekas dari labnya PKN STAN, dari STAN waktu itu. Coba bayangin, sudah PC-nya bekas, bekasnya bekas lab lagi kan, udah ibaratnya mobil itu kayak mobil taksi gitu ya, udah digunain terus gitu. Ya, yang gunain orang banyak lagi kan. Udah tangannya, kumannya orang banyak itu kan. Nah, itu masuk terus akhirnya ya udah karena belum ada pengadaan BMN baru khususnya untuk PC bagi pegawai baru. Nah gitu. Ya wes nggak apa-apa gitu. Masih pakai itu yang masih tabung ya, tabung. Masih tabung. Nah, terus OS-nya, OS yang sebenarnya di lab itu menggunakan Windows OS-nya. Nah, karena waktu itu ternyata Windows yang terbaru itu kan sudah nggak cocok sama hardware yang lama kan. Ya, software Windows OS-nya itu kan nggak cocok sama hardware yang jadi makanya kalau misalkan kita sekarang nih pakai PC yang lama tapi pakai apa namanya Windows-nya yang baru kan mesti lemot gitu ya, malah kadang bukan lemot lagi ya, udah nggak bisa diinstal aja nggak bisa ya. Nah itu kan menjadi kendala. Nah akhirnya saya ngobrol sama orang ini, dia masih kira-kira bisa nih piye gitu. Waktu itu masih Pentium 4 coba bayangin bar ya, hardware itu masih Pentium 4 loh harusnya kompatibelnya. Tapi waktu 2010 ya, bayangin, wis jauh loh ya. Nah, terus akhirnya apa? Udah di OS-nya diganti pakai Linux. Linux-nya Ubuntu. Ternyata bisa. Ya, bisa. Kita transfer dari Windows ini itu kita pakai warna apa kita? Biru ya. Ya biru, hijau kan begitu kan. Lah pakai Ubuntu warnanya merah, pink gitu. Ini piye gitu, dari mata aja udah sepet gitu loh. Lihatnya. Ini kok kayak gini loh ya. Terus ikonnya beda-beda gitu. Jadi mau ngoperasi ini bingung. Apa ya? Yang mana ya? Akhirnya perlu penyesuaian lagi. Nah, ini yang satu yang disampaikan si Abi tadi. Ada habit yang perlu dirubah gitu ya. Ya. Nah, ini agak susah juga. Coba bayangin kalau Windows kan dari dulu UI UX-nya sama, gambarnya sama kan gitu kan ya. Icon-iconnya sama, mirip-mirip, berubah-ubah dikit lah. Nggak mungkin ekstrim berubah. Nah, karena memang butuh penyesuaian gitu. Nah, akhirnya saya pakai itu. Tapi ya bisa, selang sampai berapa bulan, terus datanglah device baru. Saya dapat Apple Macintosh, bro. Ya, gila bro. Wah, mumet meneh apa meneh gitu ya. Itu ternyata juga bekas juga gitu. Bekas tapi baru. Jadi apa? Baru tapi stok lama mungkin ya. Dari stok tapi stok lama. Itu baru di labnya kantor saya di Puskat KU, tapi jarang dipakai. Malah yang punya saya itu masih kardusan, coba bayangin. Masih di dalam kardus, diambilnya itu masih kardusan. Jadi semuanya masih benar-benar baru. Tapi belinya udah lama, lewat setahun itu.
sebenarnya itu akan digunakan untuk lab kegunaannya, tapi kenapa kok labnya nggak pakai itu? Padahal sudah diadain. Karena ternyata balik lagi tadi sesuai habit. Orang sudah pakai Windows mau pakai Mac. Waduh, mumet meneh ya. UI-nya beda, ikonnya beda. Ini gunanya buat apa gitu ya. Nah, terus akhirnya saya dapat itu. Luar biasa ya. Kayak sultan kan di kantor. Ya, itu yang ada cuma di ruangannya Pak Kepala ya. Jadi kepala kantor itu pakai itu. Dan saya lihat dia juga jarang pakai gitu. Ini karena nggak familiar loh. Ya, karena nggak familiar. Jadi pakai tampilannya bening gitu. Bening kayak foto model gitu kan. Wah. Terus tapi ya susah dipakai. Padahal kualitasnya bagus. Ya. Kualitasnya bagus banget. Jadi dari tampilannya, dari apa namanya? Pencahayaannya, terus akselerasi untuk mencapai jaringannya itu jauh ya, lebih cepat banget. Kalau streaming itu cepat banget ya, pakai itu Macintosh itu. Cuman satu kelemahannya, kalau buat saya pribadi ya, itu mouse-nya itu udah kayak wireless gitu semua. Apa namanya, keyboardnya itu udah tipis gitu ya. Keren banget lah gitu ya. Kalau buat apa ya, gaya-gayaan tuh top banget lah. Ya udah tipis gitu, kayak kokoh. Tapi ya itu ternyata banyak yang nggak mau pakai karena apa ya, nggak familiar. Jangankan Linux, mau pakai Apple aja udah butuh perjuangan juga ternyata. Gitu. Cuman saya yang nggak, saya mouse-nya sih oke, ya. Nah, dia udah pakai wireless gitu, jadi enak banget. Jadi kalau selesai kerja saya, modelnya itu kan selesai kerja, apapun di atas meja saya itu nggak ada, habis itu. Terus taruh mana? Saya buang nggak saya buang. Jadi saya masukkan ke dalam laci gitu ya. Saya kan pengennya ya clean ya, after work itu clean. Jadi besok kerja itu tinggal udah memulai hal yang baru kan gitu. Ya, lupakan kenangan kemarin gitu. Nah, jadi tapi teman tersisa PC-nya di meja. Jadi ketika saya pakai mouse, pakai yang itu wireless, enak banget ya, tinggal dimasukkan ke laci dan itu kecil kok, enak banget. Cuman kalau mouse-nya mungkin agak kurang enak ya bagi saya karena grill kayak kaca, keren banget lah ya. Cuman kalau di tangan saya itu nggak cocok ya, mungkin tangannya orang desa gitu ya, nggak cocok. Jadi agak kok kayak ganjel gitu ya, akriliknya itu di apa namanya, jari saya itu kurang enak. Maka waktu itu terus tak ganti ya, mouse saya pakai mouse biasa, cuman itu doang ya. Terus mouse aslinya tak simpen itu, awet aja itu teman-teman. Nah itu karena ketidakbiasaan, terus mungkin compatible. Nah itu ya. Di sini ada yang pakai Linux? Nah, terus saya waktu di sini stand juga pernah pakai Linux. Ya, kebetulan ada PC kantor yang PC lama juga, tapi masih good condition lah gitu. Sama teman saya itu OS-nya diganti Linux, iseng banget ya. Nah, saya pernah pakai itu. Ya, dan itu jarang dipakai oleh orang. Ya karena opo Linux kena ini. Ya. Tapi di laptop saya sebelumnya juga karena license-nya habis ya, tak ganti Linux. Ya. Itu ya bingung juga ya, pakai Libre kok beda banget ya sama Office ya, Office Word gitu. Nge-save-nya bagaimana, terus kayak kurang puas gitu karena kita udah sering menggunakan Windows. Itu. Gitu ya, Mas. Jadi banyak faktor lah. Ya ada lagi? Ya, terima kasih, Pak. Mungkin doktrinnya gitu ya. Kita pakai, makanya banyak apa namanya provider gitu ya. Saat ini kan menggratiskan gitu kan. Kayak kita pakai Gojek dulu awal-awal kan banyak gratisnya, banyak promonya, murah-murah, akhirnya kita kecanduan pakai itu terus kan. Untuk berpaling ke yang lain itu agak susah. Itu. Ya. Oke. Baik.
Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, kalau cukup silahkan nanti Anda diskusi sama teman-teman kalian. Nah, kalian bisa meninggalkan ruangan ini. Jadi kelas ini selesai. Nanti bisa Anda kumpulkan di hari Sabtu. Oke? Oke, baik. Sampai di sini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Waktunya sudah menunjukkan pukul 11.53. Ada ini ya teman-teman. Ada waktu untuk sholat ya, monggo silahkan. Itu ya teman-teman ya. Selamat